Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Adik-adik yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita buka Alkitab kita. Firman Tuhan yang menjadi berita sukacita dalam peringatan hari kematian Tuhan kita Yesus Kristus tertulis dalam kitab Ibrani pasal yang ke-10 ayat 16 sampai ayat yang ke-25. Ibrani 10 ayat 16 sampai 25. Beginilah firman Tuhan. Sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu. Ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku ke dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Jadi apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik kami yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita sekarang hadir berkumpul di sini dalam rangka memperingati kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Namun bukan hanya dalam sebuah momentum peringatan peribadahan saja, tetapi menjadi sebuah ajakan untuk lebih mengenal, lebih mensyukuri atas pengorbanan yang telah diberikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi kalau kita lihat dalam peringatan hari kematian Tuhan Yesus, itu selalu diidentikan dengan salib. Kita juga mau diajak untuk melihat ke arah salib itu, bahwa salib itu menjadi pengingat bagi kita bahwa Tuhan telah berkorban bagi kita. Tuhan telah memberi kesempatan bagi kita, juga sekaligus menjadi pertanda bahwa Tuhan menjamin tentang masa depan setiap umatnya. Untuk itulah dalam peringatan hari ini, pesan yang mau disampaikan dari kayu salib itu penting untuk kita renungkan dan kita hidupi di dalam kehidupan kita.
Adik-adik kami yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sebuah pertanyaan membuka bagi kita untuk kita renungkan. Ketika Anda mengetahui bahwa ada seseorang yang telah berkorban untuk Anda, ketika Anda mengetahui bahwa ada seseorang yang telah menggantikan Anda dalam menerima hukuman itu, apa yang harus Anda lakukan? Apa yang kemudian harus Anda perbuat mengingat semuanya itu? Ibarat sebuah hukuman, Anda yang melakukan kejahatan, tetapi orang lain, orang tua kita, yang akhirnya merasakan hukuman itu. Anda yang ugal-ugalan dalam berkendaraan, tetapi orang lain yang kemudian menjadi korban atas ugal-ugalan Anda. Anda yang berkelahi, Anda yang tawuran, tetapi orang tua Anda yang pada akhirnya meminta maaf. Orang tua Anda yang kemudian menjadi dipermalukan. Bahkan orang tua Anda harus mengganti rugi akan kerugian yang telah Anda sebabkan. Dalam situasi ini, Anda yang melakukannya, Anda yang berbuat, tapi ada orang yang menggantikan Anda, berkorban untuk Anda dalam merasakan hukuman itu. Apa yang bisa kita pikirkan ketika situasi ini terjadi pada kita? Tentu sudah seharusnya kita akan tertunduk malu. Tentu sudah seharusnya kita akan menyesali. Tentu sudah seharusnya, jangankan untuk membantah, jangankan untuk melawan orang tua kita itu lagi, melihat wajahnya saja pun mungkin kita tidak akan berani lagi. Menatap wajahnya pun mungkin kita tidak akan berani, kita akan merasa malu, kita akan merasa berdosa. Hanya karena kejahatanku, hanya karena ketidakpedulianku, hanya karena mengikuti omongan-omongan teman, akhirnya orang tuaku mendapat malu. Orang tuaku yang membayar semua kerugian itu. Kalau sudah begitu, masih berani enggak kita melawan sama orang tua? Kalau sudah seperti itu kejadiannya, apakah masih berani hati ini untuk mendustai mereka? Apakah engkau masih berani untuk berkata bohong kepada mereka? Saya rasa tidak. Tapi ketika Anda masih berani, maka Andalah orang yang paling hina yang pernah ada di dunia ini. Sebab karena kejahatan kita, karena keberdosaan kita, orang tua kita dikorbankan. Tetapi begitu pun kita masih berani melawan, begitu pun kita masih berani tidak serius, begitu pun kita masih berani untuk mendustai dia, apalagi untuk melawan orang tua kita itu. Adik-adik kami yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, inilah yang sedang diperbuat oleh Tuhan kita bagi setiap umatnya. Inilah yang sedang dilakukan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib itu. Bukan dia yang berbuat, bukan karena dosa-dosanya, bukan karena kejahatannya, bahkan satu hal kecil pun tidak pernah dia melukai hati orang, bahkan satu kejahatan kecil pun dia tidak pernah berbuat.
tapi dialah yang harus menanggung semua akibat dari dosa-dosa. Mulutnya tidak pernah berkata kasar sedikit pun. Tangannya ini tidak pernah melukai wajah atau tubuh orang lain. Justru tangannya ini selalu dia pakai untuk memberkati. Kakinya ini dia pakai untuk melangkah ke dalam bait Allah. Kakinya ini tidak pernah dia pakai untuk ke tempat-tempat kepada hal-hal yang tidak baik. Tetapi kakinya selalu dia pakai untuk menuntun dia memberitakan Injil. Tapi karena dosa-dosa orang-orang itu, dia mau menanggung semuanya. Dia mau menderita semuanya. Dia menjadi pengganti kita dalam menerima dan merasakan semua hukuman-hukuman itu. Yang harusnya dia berada di tempat yang terhormat. Tapi supaya kita mendapat kesempatan, dialah yang mendapatkan penghinaan kita. Dia yang seharusnya mendapat sukacita, tetapi dialah yang harus tertunduk malu karena dosa dan pelanggaran-pelanggaran setiap orang. Penderitaan itu dia terima. Penderitaan itu dia tidak hiraukan, dicambuk, diludahi, dipukul, memikul salib yang 10 kali bahkan lebih beratnya dari berat tubuhnya, dengan tertatih-tatih, dengan luka yang sudah berada di sekujur tubuhnya. Dia mau pikul itu hanya untuk memberi Anda kesempatan, hanya untuk supaya Anda tidak dipandang hina oleh dunia ini, supaya Anda tidak dianggap rendah oleh orang-orang di sekitar Anda. Kalau sudah begitu pengorbanan Tuhan kita Yesus, masih sanggup gak kita untuk mendukakan hati Tuhan kita itu? Masih sanggupkah kita bermain-main ketika beribadah? Masih sanggupkah kita berbohong supaya tidak datang beribadah? Ketika Anda masih berani sanggup berdusta, mencari alasan tidak hidup di dalam kebaikan-kebaikan itu, maka Andalah manusia yang paling hina, yang paling tidak memiliki hati di dalam dunia ini. Inilah menjadi perenungan bagi kita adik-adik kami remaja gereja kita. Pesan dari salib itu kepada remaja muda-mudi gereja kita ini. Lihatlah salib itu. Salib itu ada bukan karena dia. Salib itu tergantung di situ bukan karena dosa-dosanya, tetapi karena kesalahan kita, karena perbuatan kita, dan salib itu tergantung demi menyelamatkan kita ini, demi membuat hidup kita tidak direndahkan, tidak dianggap hina oleh orang lain. Lihatlah bagaimana besarnya pengorbanan Tuhan Yesus itu. Dan itulah yang sedang dia kerjakan pada saat itu. Dan inilah yang sedang kita renungkan saat ini. Inilah yang sedang kita renungkan. Pesan dari salib itu mau mengajak kita, kalaupun Anda bisa sehat saat ini, bukan karena Anda. Seharusnya Anda telah berada di dalam kekelaman maut. Seharusnya Anda berada di dalam siksaan dosa. Tapi kesempatan itu diberikan. Dan itulah pesan dari salib itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Lalu pertanyaannya pada saat ini, sebagai generasi muda gereja kita, sebagai remaja muda-mudi gereja,
pertanyaannya bagi kita, apa yang harus kita lakukan saat ini? Pesan apa yang mau disampaikan dari kayu salib itu? Yang pertama adalah tetaplah taat di dalam iman. Tetaplah hidup di dalam kekudusan. Tetaplah hidup di dalam kekudusan. Akan tiba di mana waktunya engkau akan selalu diuji. Akan tiba di mana engkau akan selalu diperhadapkan dengan situasi di mana engkau memilih untuk beribadah atau memilih untuk bermain di tempat lain. Akan ada waktunya di mana engkau akan memilih tangan ini melipat untuk berdoa atau engkau duduk manis tanpa mengingat. Akan tiba waktunya di mana engkau akan mulai dipengaruhi. Akan tiba di mana waktunya engkau akan diajak untuk meninggalkan kekudusan itu. Akan ada waktunya di mana imanmu akan dituntut untuk meninggalkan kekudusan itu. Benar, saat ini sebagai generasi muda masih belum banyak yang kita pikirkan tentang perjalanan hidup, benar. Karena semuanya masih tergantung dari orang tua. Benar, saat ini kita masih belum berpikir bagaimana tentang surga, bagaimana tentang hukuman, bagaimana pengorbanan tentang Tuhan Yesus. Tapi untuk memahami tentang salib itu, kamu bisa melihat dari orang tuamu. Kamu bisa melihat wajah orang tuamu. Kamu bisa memahaminya dari bagaimana peluh kesah orang tuamu dalam mendidik, membesarkan anak-anaknya, dalam menjamin masa depan anak-anaknya. Apapun dia perbuat hanya untuk engkau bisa meraih cita-cita. Engkau bisa mendapatkan keselamatan. Engkau tidak dipandang hina oleh orang-orang di sekitarmu. Engkau tidak dipandang rendah oleh orang lain. Orang tuamu akan melakukan apapun untuk membuat engkau menjadi berharga, bernilai. Memang kita belum memikirkan apa sih itu pengorbanan, apa sih itu arti salib, apa sih itu penderitaan Yesus. Tapi untuk memahaminya, untuk melihat makna sesungguhnya dari salib itu, lihatlah di wajah orang tua. Lihatlah di dalam tubuhnya yang sudah mulai melemah. Lihatlah bagaimana dia selalu tersenyum bahagia melihat anak-anaknya ketika hidup di dalam kebahagiaan. Tetapi wajahnya akan tertunduk malu ketika melihat anak-anaknya tidak memberikan yang terbaik. Dia akan merasa malu melihat anak-anaknya melakukan ketidakbaikan. Dia akan menutup wajahnya mengetahui anak-anaknya melakukan yang tidak pernah dia pikirkan. Pesan dari salib ini menjadi perenungan bagi anak-anak kami remaja saat ini, benar tentang hidup, tentang harus menderita, tentang harus berkorban. Belum begitu banyak yang kita pahami, apalagi berbicara tentang salib Kristus, pengorbanan Kristus, penebusan dan keselamatannya. Tetapi untuk memahami, kita memahami tentang peristiwa salib itu dan pesan apa yang mau disampaikan. Pesan dari salib itu, lihatlah dari wajah orang tua. Ketika engkau diperhadapkan dengan ujian itu, ketika engkau dituntut, diperhadapkan dengan ujian-ujian,
lihatlah salib itu. Ingat wajah orang tuamu. Ingat wajah orang tuamu. Kalau masih berani engkau berkata dusta, kalau masih berani engkau berbuat yang tidak diinginkan oleh orang tuamu, maka tidak tahu lagi apa yang sedang Anda pikirkan pada saat itu. Pengorbanannya semua sudah dia lakukan. Tenaganya, waktu-waktunya, hari-harinya telah dia berikan kepada Anda, tetapi Anda masih berani untuk tidak beribadah hari ini. Maka inilah yang menjadi pesan dari salib kepada kita generasi muda. Tetaplah jaga kekulusan hidupmu. Apapun nanti, bagaimanapun nanti caranya, dan dimanapun nanti engkau diuji untuk meninggalkan kekulusan hidupmu, untuk meninggalkan nilai-nilai surgawimu, lihatlah salib itu. Lihatlah wajah orang tuamu supaya engkau diingatkan, supaya engkau disadarkan bahwa pengorbanannya harus engkau jaga dengan baik. Kekudusannya harus engkau jaga dengan baik. Ketika engkau diuji, ingatlah salib itu. Ingatlah wajah orang tua, supaya engkau sadar dari godaan-godaan itu, supaya engkau bisa berpikir dengan jernih, supaya engkau bisa menolak untuk tidak menuruti ajakan-ajakan itu. Yang kedua yang mau kita lihat dalam perikop hari ini juga berbicara tentang peribadahan, tentang persekutuan, tentang kebersamaan kita. Ayat 25 mengatakan kepada kita, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang sudah mendekat. Tidak perlu lagi mungkin berbicara tentang mengapa, alasan kami harus beribadah, tidak. Mungkin tidak perlu lagi Anda tanya apa untung ruginya, apa yang saya dapat dari ibadah. Karena jelas salib ini menunjukkan inilah alasan mengapa kita harus datang beribadah. Inilah menjadi alasan mengapa kita harus datang mengucap syukur, berterima kasih, menunduk malu, menyesali perbuatan, dan meminta perkenanan Tuhan lagi untuk kehidupan yang lebih baik lagi. Orang-orang yang memandang salib, dia pasti akan terbuka hatinya untuk beribadah. Maka generasi muda juga harus membangun hubungan yang baik antara imannya dengan Tuhannya. Dalam kehidupan ini benar pendidikan, pengetahuan itu menjadi prioritas, tapi jangan Anda salah berpikir. Imanmu lah, hubunganmu dengan Tuhanlah yang akan menyelamatkanmu dari semua problematika kehidupan ini. Dan di dalam persekutuan itulah, di dalam peribadahan itulah, imanmu akan terbangun, pengenalanmu kepada Allah akan dinyatakan. Saya selalu memberikan contoh bahwa adik-adik kami, ketika orang tua bersama-sama dengan kita, dia masih bisa menegur, kamu sudah salah. Dia masih bisa memberikan penguatan yang sabar ya. Kamu harus lebih semangat, kamu harus lebih rajin, kamu harus lebih bisa memberikan yang terbaik. Ketika orang tua masih bisa bersama dengan kita. Tapi
Tapi ketika engkau sudah jauh dari orang tuamu di perantauan sana nanti, ketika jarak sudah memisahkan engkau dari orang tuamu, tidak ada lagi orang yang akan mengatakan sabar, tidak ada lagi orang yang akan memeluk engkau, tidak akan ada lagi orang yang menghapus air matamu ketika engkau sedih, ketika engkau curhat, selain dirimu sendiri dan imanmu kepada Tuhan yang akan memberikan semangat, memberikan kekuatan, memberikan harapan-harapan kepadamu. Kita masih enak ada orang tua. Kita lemah, orang tua datang memotivasi. Kita lelah, orang tua datang memberi semangat. Kita memiliki banyak pikiran yang harus disampaikan. Orang tua mau mendengar keluh kesah itu. Tapi ketika jarak sudah memisahkan kita dengan mereka, satu-satunya yang bisa memberikan engkau semangat, satu-satunya yang bisa untuk menentukan jalan hidupmu hanyalah dirimu dan imanmu kepada Tuhan. Dan dengan peribadahan itulah engkau akan menemukan, mendapatkan, membangun iman yang teguh, iman yang kokoh, yang tidak akan pernah tergerus, yang tidak akan mudah dipengaruhi, yang akan membangkitkan kembali semangatmu, memotivasi engkau, terlebih menjadi perisai bagimu dalam menghalau setiap godaan-godaan itu. Orang tua hanya ketika bersama dia bisa memberikan, memantau kita, menegur ketika kita salah. Jika di luar sana hanya engkau seorang diri, orang tua tidak bisa melihat, orang tua tidak bisa menegur, orang tua tidak bisa mengetahui apa yang engkau perbuat. Hanya engkau dan Tuhanlah yang tahu apa yang sedang engkau kerjakan. Maka jangan menjauhkan dari persekutuan-persekutuan itu. Justru semakin rindulah Anda, justru semakin merindukan untuk selalu hadir membangun persekutuan, komunikasi yang baik dengan Tuhan kita, supaya imanmu benar-benar menjadi benteng yang teguh bagi engkau, menyelamatkan engkau dan memberkati engkau. Inilah pesan salib itu bagi generasi muda saat ini. Inilah pesan salib itu yang disampaikan kepada remaja-remaja saat ini. Masa depanmu masih panjang, cita-citamu masih banyak yang bisa kalian raih. Jangan sampai karena engkau tidak memahami akan godaan-godaan itu, engkau akan terpengaruh. Kekudusanmu tidak engkau jaga, pengorbanannya engkau sia-siakan. Pengorbanannya engkau sia-siakan di dalam kehidupanmu. Maka lihatlah salib itu, saudara-saudara, adik-adik kami. Itu ada bukan karena Yesus tidak, tetapi itu ada karena kita. Itu tergantung di situ bukan karena Dia, tapi karena kita. Pengorbanannya yang diberikan kepada kita menjadi sebuah kesempatan baru, menjadi sebuah motivasi baru, menjadi sebuah harapan baru untuk mengingat dan mengenang Yesus telah mati bagi saya. Dia memberi jalan baru, Dia membuka jalan baru, kesempatan baru yang hidup dan yang benar untuk membawa saya menjadi lebih baik, meraih masa depan, meraih kehidupan yang lebih baik, hidup dengan lebih bermartabat, hidup dengan lebih beretika. Salib itu menjadi pertanda
bahwa pengorbanan itu telah diberikan kepadamu. Pengorbanan itulah yang membuat engkau bisa tertawa, engkau bisa bernyanyi. Salib itulah yang membuat semuanya itu mengecap kehidupan yang lebih baik, mengecap kenikmatan-kenikmatan saat ini. Tapi di balik salib itu, di balik pengorbananmu, ada orang yang menderita. Ada orang yang harus menahan kantuk, ada orang yang harus berjuang dengan waktu, ada orang yang harus menahan rasa lelahnya, ada orang yang harus menahan keinginan-keinginannya untuk mewujudkan keinginan-keinginan. Itulah salib itu. Itulah pesan dari salib itu kepada generasi muda saat ini. Maka ketika engkau masih berani lagi berbantah-bantah, ketika engkau masih berani lagi berdusta, ketika engkau masih berani lagi mencari alasan untuk tidak hadir di dalam peribadahan ini, maka engkaulah manusia yang paling hina di dunia ini. Tidak mengerti arti pengorbanan, tidak tahu bersyukur, tidak tahu berterima kasih, tidak tahu memberikan sedikit pun sebagai buah dari pengorbanan itu. Maka pesan dari salib itu mengajak kita, mari bangun masa mudamu, bukan hanya tentang kepintaran saja, tetapi juga tentang attitude yang baik. Bukan hanya tentang pendidikan saja, tetapi juga tentang iman. Bukan hanya tentang relasi dengan sesama di luar sana, tetapi relasi dengan Tuhan. Bangun semua itu. Bangun masa mudamu, masa remajamu ini dengan menatap dan melihat salib itu dan mendengarkan pesan dari salib itu. Ingat, salib itu menjadi tanda bahwa engkau bisa tertawa saat ini. Tapi di balik salib itu ada orang yang sedang bernangis, ada orang yang selalu berdoa untukmu supaya engkau sehat-sehat, supaya engkau tetap dalam perlindungan Tuhan. Lihatlah salib itu dan dengarkanlah pesan dari salib itu supaya engkau bisa menjalani dan memaknai hidup ini dengan lebih baik. Selamat merayakan Jumat Agung. Kiranya benar kematiannya tidak sia-sia bagi Anda semua. Amin. Kita berdoa.